Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau la tamsams hunar. Nurun ala nur. Yahdillahu binurihi may yasha wa yudribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang masih memberikan kita semua kesehatan, kesanggupan, taufik yang lahir daripada hidayah yang lurus, agar senantiasa kita dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu di antara titah perintahnya, yaitu salat Jum'ah secara berjamaah. Saya berkata berdasarkan dalil bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah hambanya serta utusannya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita semua banyak pelajaran. Salah satunya diungkapkan dengan gaya bahasa perumpamaan. Contoh seperti di dalam surah An-Nur ayat 35. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amsal perumpamaan, yaitu orang-orang yang mendapatkan cahaya. Mendapatkan nur cahaya dari Allah, maka dia itu tak ubahnya seperti cahaya yang disambut dengan cahaya. Antara orang yang menerima cahaya dengan wahyu yang Allah turunkan, bersifat cahaya menerangi sebagai petunjuk, juga dengan amal solehnya, dan juga bersatu padu dengan apa yang Allah harapkan dari kita semua di muka bumi, maka itu diungkapkan dengan perumpamaan yang sangat indah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti miskat. Miskat itu adalah lubang di dinding, Pak. Zaman dulu di dinding ada lubang tapi tidak tembus. Kalau tembus jadi jendela. Ini lubangnya tidak tembus. Hanya untuk dipakai meletakkan benda, biasanya lampu gitu, Pak. Itulah miskat. Cahaya Allah adalah seperti miskat yang terang. Kamishkatin fiha misbah, seperti miskat yang padanya di dalamnya ada al-misbah. Misbah itu adalah lampu, banyak pelita. Al-misbahu fi zujajah. Misbah itu pelita tersebut ada pada zujajah. Zujajah itu adalah kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun, yang kacanya itu tak ubahnya seperti bintang. Kaukabun, bintang.
Durriyun yang terang benderang, yuqadu fi syajaratin mubarakah, yang dinyalakan dengan bahan bakar dari pohon yang penuh berkah. Berarti Allah sedang menyebutkan bahwa cahaya Allah itu seperti miskat, lubang di dinding yang terang menerangi ruangan. Ruangan terang karena ada lubang di dinding itu, ada miskat. Miskat itu terang karena di dalamnya ada misbah, pelita. Misbah itu ada dalam kaca, dan kacanya seperti bintang yang terang benderang. Yang mana kaca itu dengan pelitanya itu, kalau kita semacam patromak begitu Pak, lampu zaman dulu begitu ya, kalau membuat perumpamaan. Itu dibakar, bahan bakarnya adalah min syajaratin mubarakah, diambil dari pohon yang penuh berkah. Pohon yang dimaksud Allah sebutkan di kalimat selanjutnya, zaitunatin, yaitu pohon zaitun, pohon olive, zaitun, la syarqiyatin wala gorbiyah, yang tidak tumbuh hanya di timur dan juga tidak tumbuh hanya di barat, tetapi dia tumbuhnya di tengah, di timur tengah, yang mana ketika matahari terbit dia terkena sinar, ketika siang juga ketika sore hari, ketika matahari terbenam dia masih tersinari. Itulah pohon zaitun yang paling bagus di seluruh dunia, berasal dari timur tengah, terutama dari negeri Syam, yang minyaknya sangat jernih, sangat bening. Kalau terkena cahaya, minyaknya saja terlihat menyala. Makanya di sini Allah menyebutkan yakadu zaituha, yang minyak zaitunnya saja, yudiu, dia menyala, walau lam tamsas hunar, meskipun tidak disentuh api. Jadi belum dinyalakan saja sudah terang, menyala. Nurun ala nur, itulah cahaya di atas cahaya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di sini kita merenungkan perumpamaan yang Allah buat, yaitu ada ruangan yang diterangi oleh miskat, lubang di dinding, dan miskat itu terang karena az-zujajah. Az-zujajah itu kaca yang di dalamnya ada al-misbah. Kaca terang karena ada pelita, ada lampu. Al-misbah, lampu itu terang karena ada zaitun. Bahan bakarnya minyak zaitun yang paling bagus di muka bumi, yaitu tidak disentuh api saja sudah terang. Itulah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi bahan bakarnya, minyaknya menyala Pak, belum dibakar sudah terang. Kemudian pelitanya jadi terang, pelitanya di dalam kaca, kacanya jadi terang. Kemudian lubang di dindingnya menjadi juga terang, miskat, dan ruangan pun terang. Itulah cahaya di atas cahaya. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan ini? Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa minyak yang diambil dari zaitun yang tidak tumbuh di timur dan di barat itu, tetapi di timur tengah, itulah Al-Quran. Wahyu yang adalah cahaya, meskipun minyak itu tidak dibakar api, meskipun Al-Quran tidak diterima manusia, tetapi Al-Quran itu sudah bercahaya. Sedangkan misbah, pelita yang ada di dalam zujajah tadi, kaca yang terang, itu diibaratkan, kata para ulama, adalah manusia dengan hatinya. Hatinya tak ubahnya seperti kaca yang bersih, bening, jernih, sehingga memancarkan cahaya dari dalam. Apabila manusia itu menerima Al-Quran, tak ubahnya seperti pelita yang diberi bahan bakar dari pohon zaitun yang paling bagus, sehingga dia menyala.
dan hatinya juga bagus, sehingga kacanya menampakkan sinar yang sangat terang, sampai miskat itu juga terang benderang. Maka miskat yang dimaksud, para ulama menjelaskan itu adalah amal soleh kita. Jadi wahyunya, Qur'annya cahaya, hati orang yang menerimanya juga cahaya, amal solehnya juga cahaya. Sehingga cahaya itu terhubung dengan sang pemilik cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ada juga ulama yang menjelaskan seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa yang dimaksud dengan minyak itu, itulah justru hati manusia. Hati manusia yang jernih seperti minyak yang murni adalah fitrah kemanusiaan yang selalu condong pada kebaikan. Sehingga ketika minyak itu, hati manusia dibakar, maksudnya menerima hidayah, maka terjadilah tadi lapisan-lapisan cahaya. Jadi para ulama hanya berbeda pendapat, manakah yang diumpamakan sebagai hati, manakah yang diumpamakan sebagai wahyu, antara minyaknya atau pelitanya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka cahaya di atas cahaya ini, Allah sebutkan, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan memberikannya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Siapa orang yang dikehendakinya itu? Ternyata di ayat selanjutnya Allah menyebutkan tempatnya dulu, Pak. Cahaya di atas cahaya. Di mana tempatnya itu? Di ayat 36 Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Cahaya itu ada di rumah Allah, fi buyutin, di rumah Allah, di masjid, yaitu rumah Allah adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, yang diizinkan oleh Allah untuk berzikir di dalamnya dan ditinggikan namanya, yusabbihu lahu, bertasbihlah di dalamnya, bil guduwi wal asal, setiap pagi dan petang. Itu ayat ke-36. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tempatnya, Pak. Jadi cahaya di atas cahaya itu bisa Allah berikan kalau kita tahu tempatnya. Para ulama ahli tafsir menjelaskan tempat yang paling banyak, paling tinggi menyebabkan kita menerima cahaya Allah adalah masjid. Karena itu di ayat 36 Allah sebutkan tempatnya dulu. Di mana cahaya itu bisa kita dapatkan, yaitu di masjid. Maka orang yang jarang berkunjung ke masjid, mohon maaf, sulit sekali mendapatkan cahaya yang dimaksud. Ternyata di ayat ke-37-nya Allah menyebutkan siapa yang akan menerima cahaya itu di masjid. Allah sebutkan, Pak, secara langsung ini, yaitu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah sebutkan rijalun, laki-laki, lam tulhihim tijaratun wala bai', yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli, gitu, Pak. Kata para ulama, ini adalah peringatan kepada kita sebagai kepala keluarga, Pak, untuk supaya bisa membagi waktu antara bekerja dengan berkunjung ke masjid. Hati-hati apabila kita hanya berkunjung ke masjid hari Jumat saja, Pak. Di hari-hari yang lain malah kita tidak pernah berkunjung ke masjid. Maka kita akan kehilangan cahaya itu. Cahaya itu akan padam, sedangkan kita qawamah, pemimpin dari rumah tangga, yang akan membawa cahaya itu ke dalam rumah. Maka rumah kita bercahaya,
istri kita, anak-anak kita bercahaya apabila kita biasa menerima cahaya itu di masjid-masjid. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara langsung, rijalun lam tulhihim tijaratun wala bai. Yang akan aku beri cahaya di masjid itu adalah laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli. Padahal perdagangan dan jual beli pun kan itu ibadah, mencari nafkah itu. Tetapi tetap Allah inginkan kita mengkhususkan waktu untuk berkunjung ke masjid. Nah, berarti para ulama menjelaskan kapan kita diundang ke masjid, Pak? Tentu saja Allah berfirman di kalimat selanjutnya, wa iqamis sholata wa ita'iz zakata yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubi wal absar. Dialah laki-laki juga yang mendirikan sholat dan membayar zakat. Yaitu kita dipanggil, Pak, dalam sholat 5 waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama itu di dalam masjid, sholat 5 waktu. Sedangkan sholat sunnah boleh di rumah. Berarti kita dipanggil setidaknya ada 5 kali panggilan ke masjid untuk sholat 5 waktu. Ditambah di ayat 37 tadi, ketika Allah menyebutkan tempatnya, fi buyutin adinallah itu, Allah mengatakan anturfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Kata para ulama ahli tafsir, juga ditambah dengan berzikir dan bertasbih di waktu gudu dan di waktu asal, di waktu pagi dan di waktu petang gitu, Pak. Berarti kalau ada di masjid itu kajian ba'da subuh misalkan, atau kajian ba'da asar, maka Bapak juga diundang oleh Allah untuk menghadiri kajian di masjid tersebut. Karena itu peluangnya besar untuk mendapatkan cahaya yang tadi. Jadi datang ke majelis ilmu, ataupun misalkan tidak ada majelis ilmu, maka di masjid itu kita duduk, Pak, di pagi hari setelah subuh dan di sore hari sebelum maghrib, ya, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Sesekali juga diajak keluarga ada waktu untuk ke masjid. Maka itulah laki-laki yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan cahaya yang nantinya akan berlapis-lapis, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, Pak, yang masih lalai dengan jual beli, dengan perniagaan, dengan bisnis, dengan pekerjaan, sampai tidak sempat berkunjung ke masjid. Nabi bersabda dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis firman Allah yang tidak masuk ke dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, innallaha ta'ala yaqulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ini kita sedang dipanggil, Pak, oleh Allah. Wahai anak cucu Adam, ya bani Adam, tafarrug li ibadati. Tafarrug li ibadati. Tafarrug itu, kata para ulama, adalah meluangkan waktu, mengkhususkan waktu. Luangkanlah waktumu li ibadati, untuk menyembahku. Hei Bani Adam, wahai manusia, tafarrug li ibadati, luangkanlah waktu untuk menyembahku.
Berarti tafarruk itu waktunya dikhususkan, Pak. Bukan waktu sisa, bukan tenaga sisa, bukan waktu yang kagugusur, tapi waktunya ditentukan, waktosna diancokkan. Kalau itu kita lakukan, Allah berfirman, amla'u sodroka ginan, aku akan memenuhi dadamu dengan kecukupan, kekayaan. Wa asudda fakroka, dan aku akan memenuhi segala keperluanmu, segala kekuranganmu. Jadi Allah berfirman, ya bena Adam tafarrug li ibadati, wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk menyembahku. Amla'u sodroka ginan, aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan, dengan kecukupan. Wa asudda fakroka, dan aku akan memenuhi kefakiranmu. Berarti kalau Bapak bekerja setiap hari, lalu meluangkan waktu, tadi berkunjung ke masjid, tempat di mana cahaya itu bisa banyak kita terima, nur, cahaya dari Allah, nur ilahi. Maka jaminannya, amla'u sodroka ginan, dada kita akan dipenuhi dengan kecukupan, kekayaan. Wa asudda fakroka, dan Allah akan memenuhi kefakiran kita, kekurangan kita. Bapak kurang apa, nanti dipenuhi. Wa in lam taf'al, tetapi jika kamu tidak melakukannya, berarti Bapak beribadahnya tidak bertafarrug, tidak menghususkan waktu, tidak menghususkan tenaganya, fasilitasnya. Ibadah sakasampurna, ibadah itu hanya menggugurkan kewajiban saja, apalagi waktunya kagugusur. Kalau tidak menghususkan waktu seperti itu, maka Allah berfirman, malaktu yadaka syuglan, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda fakroka, dan aku tidak akan memenuhi kefakiranmu, tidak akan memenuhi keperluanmu. Jadi Bapak itu, kalau hanya fokus bisnis, fokus bekerja, lupa ibadah, tidak menghususkan waktu dalam ibadah, tidak berkunjung ke masjid, yang ada malaktu yadaka syuglan, Allah akan tanamkan di hati kita kesibukan. Ngan sibuk we Bapak teh, terereh-rereh, ya, ngan sibuk jeung sibuk we. Tetapi meskipun sibuk, walam asudda fakroka, aku tidak akan memenuhi keperluanmu. Ngan kirang we Pak, gitu. Padahal kita sudah kerja banting tulang, tetapi selalu kurang. Itu kenapa? Karena Bapak tidak bertafarrog dalam beribadah kepada Allah, tidak menghususkan waktunya. Contohkan kata Nabi, orang munafik waktu sholat, dia tunggu sampai hampir habis waktunya. Sholat duhur setengah tilu, gitu. Sholat asar setengah genep. Sholat maghrib balap sareng adzan isya. Sholat isya ketiduran. Sholat subuh kesiangan. Nah, orang seperti itu, maka Allah katakan, malaktu yadaka syuglan, aku penuhi dadanya dengan kesibukan. Walam asudda fakroka, dan aku tidak akan memenuhi keperluannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ikhwatu iman, sidang Jum'ah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa diberikan kekuatan, kesanggupan, keistiqomahan dalam senantiasa menjaga waktu beribadah. Kuncinya adalah bertafarrug, Pak. Tafarrug, menghususkan waktu dalam ibadah, lalu berkunjung ke masjid di waktu-waktu yang Allah memanggil kita untuk berkunjung ke masjid, yaitu sholat 5 waktu, dan berzikir, bertasbih, atau menimba ilmu di waktu pagi dan sore hari. Kalau kita pikir-pikir Pak, siapa orang yang sudi bertemu dengan kita 1 hari 1 malam 5 kali lebih? Siapa yang sudi di bumi ini, sahabat kita pun mungkin bosan ya, bertemu dengan kita 5 kali sehari lalu mendengar curhatan kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang selalu menanti kehadiran kita di masjid untuk beribadah kepadanya tepat waktu, bahkan Bapak diberi imbalan, mendapat cahaya, mendapatkan hati yang kaya, yang penuh dengan rasa syukur, dan juga dipenuhi segala keperluan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.